Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, satu-satunya yang saya andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Ayo. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, satu-satunya yang saya andalkan adalah Tuhan Yesus. Amin. Stop mengandalkan kekuatanmu. Stop mengandalkan manusia sesamamu. Stop mengandalkan orang. Mulai hari ini harus andalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan satu-satunya penolong kita. Ketik di kolom komentar, hanya Tuhan satu-satunya penolong saya. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami himpitan hidup, saudara, kita lari ke manusia, manusia hanya bisa mundur. Tetapi kita lari kepada Tuhan, kita percaya pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita pagi hari ini sama-sama. Kita sudah ada di Imamat pasal 16 ayat yang terakhir, saudaraku, di ayat 32 sampai dengan ayat 34. By the way, sebagai informasi, besok saya izin hari Rabu tidak mengadakan doa pagi online karena saya dalam perjalanan menuju kota Ambon, ya. Karena itu Bapak Ibu, saya sudah bagikan renungan singkat. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung silakan, ada di YouTube channel saya. Setiap pagi juga saya bagikan di sana program Bible and Coffee. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap pagi saya bagikan di sana. Jadi berhubung besok tidak ada doa pagi online karena saya ada dalam perjalanan menuju kota Ambon, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat renungan singkat di Bible and Coffee di YouTube Glenn Latuheru, ya. Dan bagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan yang ada dan tinggal di kota Ambon, saya ada di hari Minggu tanggal 24 September jam 9 pagi di gereja Bethany Successful Anoint, ya kan, Successful Family, saudara dikasih dalam Tuhan, di Jalan Setiabudi di lantai 4 gitu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan teman-teman yang tinggal di kota Ambon, kita bergabung sama-sama, kita bisa ketemu akhirnya begitu, ya kan, sehingga kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan di sana dan hal-hal dahsyat terjadi di dalamnya. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama Alkitab kita, Imamat pasal 16 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat terakhir ayat 34. Ya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama, kemarin saya sudah bagikan bahwa ketika hari pendamaian atau Yom Kippur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka imam besar yakni Harun pada saat itu harus masuk ke ruang Maha Kudus, mentahirkan dirinya, mentahirkan keluarganya, mentahirkan bangsa Israel, ya kan, umat Tuhan, mentahirkan setiap mereka yang ada di dalamnya, bahkan kemah suci, mezbah dikuduskan. Untuk apa? Karena itu menjadi perayaan di mana bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat anugerah Tuhan yang mau berdamai dengan manusia berdosa. Nah, kemarin saya sudah bagikan hal tersebut. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang harus mengadakan pendamaian? Siapa imam besar itu? Yakni orang yang diurapi dan orang yang telah ditahbiskan. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang dua hal ini, diurapi dan ditahbiskan. Ayat 33 terlebih dahulu kita lihat. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus, bagi kemah pertemuan, bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Di hari itu, hari raya pendamaian itu yang terjadi. Ya, 34 yang terakhir. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi orang yang melakukan atau imam yang mengadakan upacara ini ada syaratnya, yakni imam yang telah diurapi dan imam yang telah ditahbiskan. Jadi gak bisa sembarangan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sama demikian pula kehidupan kita ketika Tuhan memilih saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada pribadinya, maka kita gak boleh hidup sembarangan. Kita mesti sadar bahwa kita sudah menerima pengurapan dan kita sudah ditahbiskan. Nah, kita akan lihat sama-sama apa itu diurapi, apa itu ditahbiskan. Yang pertama diurapi. Saudara dikasih dalam Tuhan, diurapi berarti dipilih oleh Tuhan. Karena dalam perjanjian lama ada 3 pribadi yang diurapi. Dia seorang raja, dia seorang imam, dan dia seorang nabi. Setiap 3 hal ini yang mengemban tugas ini akan diurapi, dikhususkan, dipisahkan oleh Tuhan. Sehingga orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini dalam perjanjian lama harus menerima pengurapan. Dalam kehidupan setiap kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan kata lain, kita ini dipilih Tuhan. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya yang dipilih Tuhan, bukan saya yang memilih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya untuk mendekat kepadanya. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang diurapi, yang dipilih Tuhan untuk mendekat dan dipisahkan. Ya. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Nah, setelah kita menerima pengurapan ini, setelah kita dikhususkan, setelah kita dipisahkan, setelah kita diurapi, dipakai oleh Tuhan, maka bagian kita mesti sadar, ditahbiskan. Saudara, kalau kita belajar ditahbiskan atau pentahbisan, di dalam versi King James Version-nya, itu artinya consecration, yang artinya adalah pengabdian atau penyerahan diri. Ini bagian kita sebagai orang-orang yang mau ditahbiskan, orang-orang yang mau menyerahkan diri, orang-orang yang mau mengabdikan diri. Kita sadar bukan karena paksaan saya ikut Tuhan Yesus, tapi secara sadar saya mau putuskan bahwa saya mau mengikut Tuhan. Apapun badai hidup saya tetap mau memutuskan untuk tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Itulah consecration, itulah pentahbisan, di mana kita mengambil keputusan untuk mengabdi. Sama-sama bilang sama saya, mengabdi. Ya, saudara, bicara tentang pengabdian adalah bicara tentang kerendahan hati. Bicara tentang pengabdian tidak terlepas dari penyerahan diri. Kenapa? Karena kita mau memutuskan untuk mengikut Tuhan. Jadi 2 hal ini, baik diurapi maupun ditahbiskan, itu tidak dipisahkan dari kehidupan umat Tuhan, dari kehidupan orang percaya. Ketika awalnya Tuhan memilih kita, Tuhan memisahkan kita, berarti Tuhan mengurapi kita. Karena kita akhirnya dipercayakan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, ya, tetapi Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya untuk mendekat. Karena itu langkah berikutnya adalah saya harus memberikan diri saya, penyerahan diri, consecration. Saya mau memberikan saya untuk mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian, penyerahan diri itu merupakan keputusan kita, tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak menjadi jaminan kalau ID card kita atau kartu tanda penduduk kita Kristen di sana, tetapi kita benar-benar ikut Tuhan nggak? Benar-benar mengabdi kepada Tuhan nggak? Benar-benar memberi diri kepada Tuhan nggak? Belum tentu. Ada orang yang KTP-nya Kristen tapi suka-suka dia hidupnya. Suka-suka saya dong pendeta, hidup-hidup saya mau pulang pagi kek, pulang subuh kek, saya mau minum mabuk kek, saya mau berzina, suka-suka saya. Padahal KTP-nya Kristen. Itu belum memberikan diri. Karena yang namanya memberi diri, pengabdian, itu berarti Tuhan, hidupku ini milik Tuhan. Rasul Paulus bilang apa saudara?
Hidup yang kuhidupi saat ini bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi kekristenan berarti kita dipilih Tuhan. Kekristenan berarti kita memberi diri kepada Tuhan. Kita mengabdi. Kenapa kita mengabdi? Karena hidup kita sudah dibeli. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Hidup kita sudah dibeli. Hidup kita sudah digantikan, ditukar. Sehingga kita katakan kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari dua hal penting ini yang perlu kita pegang. Dua hal penting ini yang perlu kita jalani. Yang pertama, sadari bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Siapapun engkau yang mengambil Yesus, engkau dipilih oleh Tuhan kepada Tuhan. Karena orang yang mengakui dirinya, orang yang membuat statement, orang yang membuat pengakuan bahwa aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan dari dirinya, tetapi dari Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Kudus. Maka langkah berikutnya setelah kita dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya, maka langkah berikutnya adalah keputusan kita untuk memberi diri, untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, memberi diri, mengabdikan hidup itu, kalau diperhadapkan dengan tantangan, maka kita tetap terus harus mengabdi. Yang namanya pengabdian, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak fokus kepada upah. Namanya pengabdian. Ada upah, nggak ada upah, terserah. Yang penting saya pengabdian. Itu namanya mengabdi. Berbeda dengan engkau bekerja, dapat gaji, dapat salary, dapat upah. Tapi kalau pengabdian, itu orang mau dikasih duit, orang mau digaji, orang mau dibayar, itu suka-suka bosnya, suka-suka pemimpinnya. Karena pengabdian. Kenapa pengabdian? Karena saya tahu hidup saya memberi diri kepada seorang yang saya abdikan ke sana karena dia berjasa dalam hidup saya. Itu pengabdian, ya. Sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya harus mengingat hal ini. Sebagai orang percaya kita harus menyadari hal ini, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka kita harus memberi diri kita sungguh-sungguh. Jangan ada dikit masalah kita kecewa, ada pergumulan dikit kita sakit hati, ada disakiti, dihianati, kita mulai luka. Aduh Tuhan, ikut Tuhan begini banget ya, kok ikut Tuhan susah banget ya. Ya namanya pengabdian, susah senang ikut Tuhan, ada duit gak ada duit ikut Tuhan, sehat sakit ikut Tuhan. Itu pengabdian. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Amin. Doa dijawab ataupun tidak dijawab, saya harus mengabdi. Karena itu kita belajar hal ini, saudara. Sehingga kita akhirnya tahu dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dewasa bahwa apapun yang saya hadapi, bagian saya adalah dua hal ini yang perlu saya lakukan. Yang pertama, saya harus ingat bahwa saya sudah dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, saya harus sadari bahwa saya memberi diri, saya mengabdi kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan dua hal ini, diurapi dan ditahbiskan. Diurapi berarti dipilih Tuhan, diurapi berarti diutus Tuhan, diurapi berarti dipisahkan oleh Tuhan, dan pentahbisan atau ditahbiskan berarti engkau memberi diri, memberi hidup untuk setia mengikut Tuhan, untuk setia melayani Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu keputusan kita untuk tetap ikut Yesus apapun harga yang harus kita bayar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan karena kami percaya ada hal-hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang memberi diri untuk mengiring Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hidup kami milik Tuhan.
Itu sebabnya jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menyadari dua hal ini dalam kami mengiring Tuhan. Kami sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan memilih kami, kalau Tuhan menetapkan kami, kalau Tuhan memisahkan kami dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, itu karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah hari ini kami tetap terus mengiring Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk mengabdikan diri kami hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah membeli kami dengan darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kami dan melayakkan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai, langkah hidup umat-Mu semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Allah memberkati juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan hidup, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah masing-masing mereka, sehingga mereka diingatkan kembali untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Ada badai, tidak ada badai, tetap setia mengiring Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan juga umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, hamba ucapkan berkat oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan dijaga, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus menjaga, memelihara, dan melindungi setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Sehingga suami-suami, istri-istri di mana-mana tempat mereka berada, mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkat-Mu ada ya Tuhan Yesus atas setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Berkati juga ya Bapa setiap usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya janji firman-Mu yang digenapi dalam hidup setiap kami. Selama kami mencari Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan. Itu sebabnya biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan mengurapi setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, dan mereka oleh anugerah Tuhan boleh bekerja di tempat yang tepat dan terbaik yang berasal dari Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati ya Tuhan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pagari, lindungi masa muda mereka. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan. Pertemukan mereka dengan komunitas yang membangun hidup mereka, sehingga masa muda mereka berhasil dan beruntung dalam berkat-berkat Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga orang-orang tua yang hari ini berdoa bagi anak-anak mereka, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak mereka, sehingga mereka juga mengalami pemulihan ya Tuhan. Di antara orang-orang muda ada yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biar Tuhan bukakan jalan, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan yang terbaik, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan juga mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk hadirnya anak, hadirnya keturunan. Oh, kami percaya Tuhan Yesus bahwa anak adalah utusan dari Tuhan, anak adalah kepercayaan dari Tuhan, anak adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap rumah tangga, keluarga, suami istri yang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dibukakan kandungan mereka oleh anugerah, oleh kasih setia, oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara ya Tuhan, mereka yang menyaksikan doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus, mungkin mereka belum tahu pribadi Yesus, mungkin mereka masih belum mencintai Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa dari tempat ini, melepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan jamah setiap hati, sehingga hati berbalik kepada Tuhan, hati mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang sedang menangis hari-hari ini. Engkau sedang terikat, engkau sedang terbelenggu, dan engkau mau menyesali perbuatanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sudah diampuni oleh Tuhan ketika engkau datang sama Tuhan. Engkau menyesali segala perbuatanmu. Ibu, dimanapun engkau berada, engkau yang sedang menangis hari-hari ini, engkau menyesali perbuatanmu hari-hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat ibu. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat seorang ibu yang hari ini dia menyesali perbuatannya, dan dia mau diubahkan, dia mau dipulihkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Ada satu jiwa datang berbalik kepada Tuhan, dan kami percaya pemulihan terjadi, sehingga ada seorang ibu yang mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, dimanapun dia berada. Ada kuasa, ada anugerah, ada campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang bapak yang sedang mengalami sakit stroke. Pagi hari ini engkau didoakan istrimu, ya. Engkau didoakan istrimu untuk mengikuti ibadah, dan bukan suatu kebetulan engkau mengikuti ibadah. Baik bapak maupun ibu, suami istri, engkau akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, dan rumah tanggamu akan mengalami pemulihan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat seorang suami yang sedang mengalami sakit stroke, dimanapun dia berada saat ini, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Oleh karena ada seorang istri yang mengasihi dan mencintai suaminya, sehingga akhirnya Tuhan memulihkan keluarga mereka. Dan kami percaya ada pemulihan besar terjadi dalam rumah tangga mereka. Suaminya dipulihkan, istrinya mencintai kembali, dan rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kuasa Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Pagi hari ini kami semua mengalami pemulihan. Pagi hari ini kami semua mengalami rekonsiliasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai. Dijauhkan kota kami daripada segala bencana kekeringan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada atas kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat Indonesia juga dijaga, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong sehingga Indonesia, pemimpin kami diberikan hikmat dalam mengatur segala sesuatunya. Oh Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran dalam mengamani setiap keadaan di bangsa kami. Tuhan memberkati juga pemimpin daerah, mulai dari wali kota, gubernur, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami. Tuhan Yesus tolong di dalam nama Yesus Tuhan,
Sehingga bangsa kami aman, bangsa kami Indonesia damai, bangsa kami Indonesia diberkati. Berkati rencana pemilihan umum 2024, Tuhan tolong baik mereka yang bekerja KPU, KPUD, Bawaslu daerah dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Diberkati dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya anak-anak Tuhan di berbagai-bagai bangsa dan negara juga dalam berkat-berkat Tuhan. Mereka dijaga, mereka diberkati, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Oh, kami juga teringat ya Tuhan akan oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah di mana-mana tempat. Hari ini kami berdoa sepakat bagi mereka di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Karena kami tahu peperangan kami bukan melawan roh dan bukan melawan daging, melawan darah, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya kami doakan mereka biar roh Allah yang menjamah masing-masing mereka, sehingga oknum-oknum intoleran ini, oknum-oknum radikalisme ini di dalam lawatan Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah Tuhan ada atas mereka. Kami bersyukur buat saat yang indah ini. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami cakap menanggung segala perkara di sepanjang hari berjalan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin.